mazhab itu kan ada 5 ya, yang masing-masing tentunya berbeda. Nah, dari kelima ini mana yang paling benar atau memang benar semuanya? Tapi untuk kita, untuk prakteknya ini pilihan mau yang mana atau disajikannya bagaimana gitu ya? Baik. Pertama, baik mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Setelah itu ada Imam Ja'far Shadiq ya. Ini kita keeps dulu, kita bicara tentang mazhab yang biasa dipakai oleh umat Islam kebanyakan. Imam Hanafi ini adalah pencetus pertama pembuat mazhab. Nah, kemudian Imam Hanafi ini memiliki murid Imam Syabani dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang terkenal yang masyhur Imam Syabani. Sampai Imam Syabani ini punya Imam Hanafi juga punya murid Imam Maliki gitu. Sampai kemudian Imam Maliki juga menjadi mazhab. Nah, pada zaman itu, pada zaman Imam Maliki ketika Imam Hanafi sudah pupus, ya ada Imam Syafi'i. Beliau kepengen belajar ke Imam Maliki. Ya gitu. Kata Imam Maliki, sebaiknya engkau tidak belajar dengan aku. Engkau belajar dengan Imam Hanafi saja. Namun, karena Imam Hanafi telah pupus, ada muridnya yang plek-ketuplek. Itu plek-ketuplek tau gak? Yang mirip banget kayak Imam Hanafi. Taunya plek-ketiplek gitu ya? Plek-ketiplek yang keilmuannya tuh bener-bener kayak Imam Hanafi. Siapa? Kata Imam Syafi'i. Itu Imam Syabani. Ada yang bilang Imam Syabani dan apa aja, terserah dah. Pokoknya dia. Akhirnya berangkatlah Imam Syafi'i menuju Imam Syabani itu. Belajarlah. Setelah pulang, beliau melanjutkan belajar ke Imam Maliki. Nah, Imam Syafi'i ini kemudian jadi mazhab baru setelah Imam Maliki. Begitupun selanjutnya Imam Hambali. Setelah Imam Syafi'i itu ada Imam Hambali. Belajar dari mazhab-mazhab sebelumnya. Kemudian kita lihat, menurut data statistik di dunia ini, paling banyak pengikutnya mazhab itu adalah mazhab Imam Hanafi. Itu yang paling banyak Imam Hanafi. Kemudian yang kedua, terbanyak kedua itu pengikut mazhab Imam Maliki. Dan pengikut ketiga adalah terbanyak pengikut mazhab Imam Ibnu Hambal atau Imam Hambali. Nah, yang paling sedikit itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Namun kemudian karena di Indonesia ini kitab-kitabnya Imam Syafi'i itu banyak beredar, oleh sebab dulu katanya Perang Dunia Kedua yang perpustakaan dibakar. Hah? Yang dibakar itu. Yang dilemparin ke laut itu loh. Oh, kitabnya. Ya. Kitab-kitab Islam itu dilemparin ke laut, termasuk kitab-kitabnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kata lainnya Saint Avenza. Kemudian kitabnya Imam Hanafi dan lain sebagainya. Nah, yang paling banyak terselamatkan itu kitabnya Imam Syafi'i. Oleh karena itu di Indonesia yang banyak beredar kitab Imam Syafi'i seperti Al-Safina, Takrib, Fathul Qorib dan lain sebagainya. Nah, itu mazhab-mazhab Imam Syafi'i. Jarang sekali mazhab Imam Hanafi dipelajari di Indonesia. Hanya beberapa saja gitu ya. Diglobalisasi, diuniversalisasikan menjadi pelajaran Arba'ul Mazahib atau Khamsah Mazahib. Nah, itu baru disinggung-singgung tentang mazhab Imam Hanafi. Tapi yang spesifikasi dipelajari di Indonesia itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Nah, lalu apa yang paling benar dan siapa yang paling benar? Ya nggak ada yang paling benar karena semuanya itu satu guru satu ilmu gitu. Dari mulai Imam Hanafi mengajarkan kepada Imam Maliki, Imam Maliki ngajarin ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i juga ngajarin ke Imam Hambali. Satu ilmu, satu guru, dan semua berangkat dari Rasulullah. Sekarang kalau kita bicara yang paling benar mazhab Imam Syafi'i, atau gimana? Berarti guru-gurunya salah dong. Atau berarti muridnya Imam Syafi'i salah, seperti Imam Hambali, Ibnu Hambal, itu salah dong. Karena mereka juga punya mazhab masing-masing gitu. Nah, kembali lagi, karena semua berangkat dari Rasulullah SAW, maka semua punya pegangan. Sehingga siapapun kita, mau kepada siapapun kita berpegang mazhab, ya silahkan. Gitu. Kalau merajuk dari firman Allah sih, yuridullahu bikumul yusra
wala yuridu bikumul usra. Allah pengen yang gampang-gampang, nggak yang susah. Jadi jangan fanatik. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang orang yang fanatik itu fasik. Itu orang yang fanatik itu, bahkan ada hadis lain bahwa orang yang fanatik itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Karena ya akhirnya tidak menerima kebenaran dari yang lain. Gitu kan. Baik, kembali. Jadi misalkan Bunda sekarang mau pegang mazhab Imam Syafi'i, emang nggak, silakan kalau memang itu yang memudahkan Bunda untuk melakukan ibadah. Kalau Bunda merasa Imam Hanafi itu lebih mudah, ya silakan. Karena boleh nggak kalau sekiranya untuk kemudahannya ya. Dalam satu keadaan kita karena mencari yang memudahkan gitu ya, Imam Syafi'i. Kemudian di satu keadaan kita pakainya Imam Hambali, boleh nggak? Gitu? Boleh. Ambil ini gitu. Boleh. Yang penting kan intinya memudahkan kita ya. Memudahkan kita. Yang penting ada dasarnya, ada yang ngajarin gitu. Iya. Misalkan nih, kita wudhu pakai mazhab Imam Hanafi. Nah, wudhu pakai mazhab Imam Hanafi itu kayak gimana? Kalau pakai mazhab Imam Hanafi itu wudhu pala tuh harus dibasahin rambutnya semuanya. Sementara menurut Imam Syafi'i cukup dibasahi sebagian Rambut, bagian ya. kepala, bukan rambut, ini kepala. Kepala mana aja, pokoknya ini masih kepala nih sampai belakang sini. Mau di sini boleh, mau di depan boleh, mau di belakang boleh. Misalnya Bunda nggak mau lepas jilbab karena di mall gitu. Iya. Ambil aja air belakangnya aja, basahin gitu, nggak apa-apa. Yang penting sebagian kepala bagian manapun. Bagian manapun gitu, pokoknya masih wilayah kepala. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Hanafi, rambutnya semua harus basah. Nah, jadi misalkan ceritanya kita wudhu pakai mazhab Imam Syafi'i nih, yang gampang gitu. Kemudian boleh nggak kalau sholatnya kita pakai mazhab Imam Hanafi? Ya boleh. Gitu, karena ada yang ngajarin, ada yang benerin. Gitu. Sholatnya mazhab Imam Hanafi itu kayak gimana? Kalau Imam Hanafi niat itu dalam hati, artinya saya mau sholat zuhur, tidak dilafalkan gitu. Nggak dilafalkan. Mau sholat zuhur, datang ke masjid langsung Allahu Akbar. Itu mazhabnya Imam Hanafi. Gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i harus dilafalkan, usolli fardhu zuhri, gitu. Itu mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan kalau tidak dilafalkan batal, tidak sah sholatnya. Kalau mazhab Imam Hanafi ya nggak apa-apa, silakan. Terus kita mau bilang, berarti salah dong mazhab Imam Hanafi. Siapa lu nyalain Imam Hanafi gitu? Kasarnya, lu siapa? Oke, nyalain Imam Hanafi. Intinya yang memudahkan kita dalam ubudiyah gitu kan. Yang memudahkan kita dalam ubudiyah. Kalau dia bilang yang paling benar berarti Imam Syafi'i bukan Imam Hanafi. Lagi mana orang Imam Syafi'i aja belajarnya sama Imam Hanafi, sama muridnya Imam Hanafi malah, bukan sama Imam Hanafinya sama Imam Sya'bani tadi. Gitu. Jadi nggak usah yang kita baru belajar fikih sedikit, kemudian kita menyalah-nyalahkan mazhab atau menyalah-nyalahkan pengikut mazhab. Jangan terlalu sombong gitu. Jadi kembali, misalkan wudhu kita tadi pakai mazhab Imam Syafi'i, kemudian sholat kita pakai mazhab Imam Hanafi, ya silahkan saja, silahkan, karena dua-duanya memang merajuk pada Rasulullah. Yang nggak boleh itu kita wudhu pakai mazhab Imam Syafi'i, sholat pakai mazhab kita sendiri. Mungkin mazhabnya apa? Misalnya mazhab Mahfudiniyah gitu, ya nggak bisa gitu. Karena belum cukup alat untuk bisa memahami tentang fikih. Kan harus hafal Quran, harus hafal hadis, juga harus macam-macam gitu. Tapi udah, pokoknya gitu. Jadi nggak boleh lah, nggak boleh. Ya maksudnya nggak boleh nyalain mazhab yang lain. Jangan merasa mazhab yang paling benar. Nggak usah juga yang teriak-teriak bid'ah gitu. Jangan, karena setiap orang punya kepercayaan masing-masing. Kalau dia bilang ini tidak diajarkan oleh Rasulullah, jangan ngomong gitu. Kalau mazhab yang lain mengatakan demikian, berarti Rasulullah ngajarin. Jadi nggak yang pendapatmu yang paling benar, enggak gitu. Sebetulnya bahkan kalau saya boleh ngomong nih, tidak ada kebenaran yang mutlak, itu nggak ada. Karena semua kebenaran itu sifatnya relatif. Sekali lagi, semua kebenaran itu sifatnya relatif. Nggak ada yang benar-benar ini benar banget, mutlak benar kata Allah. Terus tapi kan Al-Qur'annya begini, Al-Qur'an kan menurut terjemahanmu begitu. Menurut terjemahan yang lain bagaimana?
Mari coba kita lihat para mufassir itu bagaimana menafsirkan Al-Quran. Ibnu Sina menafsirkan Al-Quran berdasarkan kecenderungan keilmuan disiplin dia. Disiplin ilmu dia kan kedokteran. Jadi Ibnu Sina lebih menafsirkan Al-Quran berdasarkan ilmu kedokteran. Terus lihat lagi Ibnu Katsir, karena beliau hadis ya. Orang-orang yang menghafal hadisnya itu luar biasa hebat. Maka kemudian beliau menerjemahkan Al-Quran dia berdasarkan hadis. Kemudian Profesor Quraisy Shihab, karena beliau ahli bahasa, ahli tematik, ya wajar juga kalau beliau menafsirkan Al-Quran berdasarkan keilmuan yang beliau kuasai, gitu, tematik atau maudhu'iyah. Jadi bahkan para mufassir aja menerjemahkan Al-Quran beda-beda sesuai dengan kecenderungan disiplin ilmu beliau, gitu. Ya, misalkan ada yang bilang ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran yang mana? Al-Quran tafsirnya siapa? Jadi jangan jadikan tafsir yang dia baca menjadi tolak ukur kebenaran mutlak, nggak bisa. Karena yang menafsirkan juga berdasarkan kecenderungan pribadinya gitu. Betul, karena yang menafsirkan berdasarkan kecenderungan disiplin ilmunya, gitu. Iya. Disiplin ilmunya ya. Jadi akhirnya kurang bijak gitu kalau ada orang menyalah-nyalahkan orang lain, gitu. Terus kita bilang orang Kristen salah, bahkan yang lebih ekstrim lagi, orang Kristen salah. Kenapa? Kok harus ngomong gitu? Ya orang Kristen juga kan dia punya pegangan sendiri, wong. Nabinya ya Nabi Isa. Menurut mereka benar. Dan akhirnya menurut mereka kita yang salah, gitu. Jadi nggak bijak kalau kita nyalahin orang, karena mereka punya pegangan, punya keyakinan masing-masing. Dan ibadah mah urusan dapur, urusan kita dengan Allah. Tapi kan menyesatkan kata siapa? Itu akan dalihmu aja yang merasa kamu ingin benar sendiri. Udahlah, kembali, nggak usah bicara tentang itu. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran tafsir siapa gitu. Sedangkan setiap tafsir juga beda-beda. Kalau nggak sesuai dengan hadis Rasulullah, ya hadis emang dirimu itu hidup di zaman Rasulullah sehingga tahu persis bagaimana tingkah laku Rasulullah. Udahlah, nggak usah sok jadi tetangga Tuhan, nggak usah sok yang paling kenal sama Tuhan, nggak usah jadi panitia sorga gitu. Dan tidak ada juga dosa yang bisa ditransfer, tuh nggak ada. Itu nggak ada. Jadi lakum dinukum waliyadin, untukmu balasanmu, untukku balasanku. Lakum amalukum walana amaluna. Din itu kan artinya bahasa. Kembali lagi, jadi masalah mazhab, kita mau berpegang kepada mazhab siapapun silahkan. Dan juga nggak usah protes dengan orang yang berkeyakinan kepada mazhab orang lain, karena melihatnya itulah mazhab yang membuat dia merasa mudah untuk melakukan ibadah. Sekarang pakai mazhab Hanafi, besok pakai mazhab Maliki, ya silakan. Tapi kan harus konsisten. Enggak harus. Yang penting lu gampang ibadahnya. Udah begitu aja jadi kesel juga gitu. Ya wis, paham. Alhamdulillah. Tuh.